Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah bin Abdillah alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, ay kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna marashida umurina amin wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan sore hari ini, sambil mengisi waktu luang kita menanti datangnya waktu berbuka puasa, tidak ada salahnya jika kita isi kekosongan waktu ini dengan mengadakan satu kajian ilmu agama yang kali ini berkaitan dengan masalah i'tikaf, yang sumber ataupun referensi kitab yang kita gunakan adalah kitab Kifayatul Akhyar. Disebabkan karena memang tidak bisa dipungkiri puasa kita pada kesempatan kali ini hendak akan memasuki 10 akhir bulan Ramadan, yang mana 10 hari terakhir puasa di bulan Ramadan adalah perkara yang sangat inti dalam berpuasa di bulan Ramadan. Dikarenakan dalam setiap puasa di bulan Ramadan terdapat satu malam yang disebut dengan malam Qadar, yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kaitan dengan malam Qadar sudah kita kaji dalam kajian kita minggu yang lalu. Maka pada sore hari ini kita beralih kepada masalah i'tikaf. Secara hukum, perbedaan pendapat para alim ulama tentang masalah turunnya malam Qadar itu kurang lebih ada 50 pendapat, dan itu sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Maka i'tikaf disyariatkan dalam agama kita sebagai bentuk butuhnya, hajatnya kita terhadap hadirnya, datangnya malam Qadar. Al-i'tikafu mustahabbun wa lahu syartani. I'tikaf itu sangat dianjurkan, sangat disunnahkan, wa lahu syartani, dan memiliki 2 syarat. An-niyatu, pertama niat, yang kedua walubthu fil masjid, dan berdiam diri di masjid. Jadi itu syaratnya i'tikaf. Kenapa kok harus pakai niat i'tikaf itu? Berarti tandanya ibadah. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau tanpa niat, berarti tidak masuk dalam kategori ibadah. Maka dikatakan sesuatu itu ibadah apabila diawali dengan niat.
Jadi niat itu cap, hadirin jamaah rahimakumullah, legalitas. Kemudian walubthu fil masjid, yang kedua berdiam diri di masjid. Nanti akan ada penjelasan secara rinci insyaallah. Berdiam dirinya itu bagaimana. Nah, sehingga jangan sampai nanti berdiam dirinya kita di masjid untuk perkara-perkara selain daripada yang ditentukan dalam iktikaf, kita anggap itu iktikaf. Karena enggak semua berdiam diri di masjid itu iktikaf. Betul apa enggak? Ada yang nongkrong-nongkrong saja. Ada yang bahkan rapat di masjid. Boleh nggak kalau rapat? Boleh, nggak ada masalah. Cuman itu bagian daripada iktikaf apa enggak? Nah, maka nanti akan dijelaskan secara rinci. Sehingga al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid, yang itu menjadi syarat kedua dari disunnahkannya iktikaf, kita akan tahu nanti insyaallah. Al-i'tikafu fil lughah, i'tikaf dipandang dari segi bahasa, artinya al-iqamah ala syai' khairan kana au syarran. Al-iqamah itu artinya menetapi atau mendiami ala syai' pada sesuatu, apakah itu baik ataukah buruk. Jadi mendiami sesuatu, apakah itu baik ataukah buruk, ini masih samar-samar. Wa fi syar'i, dan iktikaf berdasarkan sudut pandang syara' atau syariat agama kita disebutkan iqamatun makhsusatun. Ya. Diam atau menetap untuk perkara yang khusus. Ya, sebenarnya ini harus ada lebih panjang lagi definisinya. Tapi diringkas seperti ini karena biasanya memang kalau pemegang ataupun pembaca kitab Kifayatul Akhyar itu bisa tidak bisanya kita memahami kitab ini sebelumnya harus melalui tahapan kitab-kitab yang sebelumnya yang lebih tipis-tipis. Sehingga dengan diringkas definisi iktikaf secara syara' iqamatun makhsusatun, itu pembacanya insya Allah paham bahwa yang dimaksudkan dengan diam untuk perkara yang khusus itu berarti kaitannya dengan iktikaf yang disyariatkan oleh agama dan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau hanya sekedar berdiam diri, ya tadi ada yang sifatnya adah atau kebiasaan hidup kita, nyarande, bersandar di masjid, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, itu kan kebiasaan itu. Kita nggak ngebahas boleh atau enggaknya, bukan. Nah, pertanyaannya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu termasuk hal yang positif jelas, seperti rapat musyawarah di masjid, ngebahas tentang pembangunan masjid dan lain sebagainya. Itu bagian daripada adah atau iktikaf. Bagian daripada kebiasaan apa iktikaf. Nah, itu perlu penjelasan. Dikatakan semua kegiatan itu kharijul adah, di luar daripada kebiasaan, kalau terpenuhi dua syarat tadi. Ada niat dan ada berdiam diri di masjid. Wal aslu fi istihbabihi alkitab was sunnah wa ijma'il ummah. Dan hukum dasar daripada disunnahkannya, dianjurkannya iktikaf itu ada tiga. Pertama, Quran. Kedua, hadis Nabi SAW. Yang ketiga, ijma' para alim ulama. Kalau yang dari Quran apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifin. Ini ayat populer ya, surah Al-Baqarah ayat 125. An tahhira, hendaklah kalian berdua. Siapa berdua di situ? Dalam tafsir disebutkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
hendaklah kalian berdua, wahai Ibrahim, wahai Ismail, membersihkan atau mensucikan baiti, rumahku, maksudnya masjid, lit-taifin, untuk orang-orang yang bertawaf, wal akifin, dan untuk orang-orang yang iktikaf. Jadi sungguh sangat disayangkan kalau ada musola masjid yang nulis tulisan dilarang tidur-tiduran. Jangankan tidur-tiduran, tidur beneran juga boleh, hadirin. Beda nggak tidur-tiduran dengan tidur beneran? Ya, kalau maksudnya untuk menjaga kebersihan dan lain sebagainya, maka tidurnya orang iktikaf itu nggak sama dengan yang hanya tidur saja. Nah, itu perbedaannya. Wallahu a'lam. Nanti kita kupas. Dalam bahasan ini ada istilah mustahab, ya. Mustahab itu sebenarnya istilah lain dari sunnah. Ya, istilah lainnya lagi ada. Walau memang istilah-istilah ini oleh para alim ulama sendiri masih diperdebatkan. Ya, itu ada takhasus fi isti'malih, ada kekhususan dalam penggunaannya. Ya, istilah lain mustahab itu mandub, ada masnun, ada mad'u ilaih, ada al-muraghafih dan lain-lain sebagainya. Itu semua sama sebenarnya, arti secara umumnya dianjurkan. Ya. Jadi kalau ada kata-kata mustahab, kemudian mandub, masnun, mad'u ilaih, al-muraghafih, ya, itu sunnah artinya, ya, dianjurkan atau disunnahkan. Kemudian waqad tsabata i'tikafun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sunnatun muakkadatun, dan telah tetap hukum i'tikaf yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya yang sangat dianjurkan, ditekankan itu sunnahnya. Ya, hari ini terasa asing Pak i'tikaf itu bagi kita. Dan bahasa i'tikaf itu udah hampir punah. Padahal misalkan orang tuanya ajengan, kiai, ustadz, ulama, dah hari-hari kan pasti ngantornya di masjid. Ya. Lama nggak pulang. Artinya dari subuh misalkan sampai waktu syuruk atau duha. Ada tamu. Ayah Pak Ustadz tuh, ayah ker di masjid. Lagi di masjid. Sebenarnya betul. Ya. Tapi untuk mempopulerkan istilah sunnah Nabi itu, maka bahasa i'tikaf itu kalau kita ucapkan berpahala, hadirin. Ya, jadi jangan sampai dihilangkan, di bumi hanguskan, karena nanti akan menjadi langka. Walaupun perkataan kita yang mengatakan lagi di masjid, barangkali maksudnya i'tikaf, tapi nggak setiap yang di masjid itu i'tikaf. Bapak-bapak tadi ini masuk ke sini, walaupun thalabul ilmi, nggak niat i'tikaf, ini nggak dapat pahala i'tikaf, Pak. Maka kita niat i'tikaf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Baru dapat pahala thalabul ilmi, dapat pahala i'tikaf. Tapi kalau nggak pasang niat tadi, ini kita langsung praktek ini. Hanya dapat pahala thalabul ilmi, dapat pahala i'tikaf enggak? Enggak. Kok dalam bahasa Sunda ngadon caralik itu Pak, ya. Jadi inilah dahsyatnya syarat dalam setiap amal ibadah. Jadi hukum i'tikaf itu tetap sebagaimana dicontohkan oleh Nabi adalah sunnah muakkadah. Semakin aneh lagi tadi ada larangan, nggak boleh i'tikaf di sini. Nggak boleh makan, minum, tidur di sini. Ini hati-hati sebenarnya. Walaupun kita berbaik sangka maksudnya baik. Maka tolong dibuat pendekatan-pendekatan ini kepada DKM dan jajarannya, ya, agar jangan sampai ada tulisan-tulisan seperti itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa ashabus suffah itu jumlahnya berubah-ubah. Ada kalanya 100 orang, ada kalanya lebih, bahkan sampai 200 orang. Ya, itu i'tikafnya bukan kayak kita sewaktu sesaat, tapi mewakafkan dirinya untuk Masjid Nabawi.
Dan mereka makan di dalam Masjid Nabawi, yang ngasih makannya Nabi. Kebiasaan Nabi itu suka bawa kurma itu dengan tangkainya, itu digantung sama Nabi, ya, di pojokan belakang Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi nggak kayak sekarang, lantainya dari granit kalau sekarang mah. Kalau dulu itu dari pasir, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi dapat rezeki dari Allah itu kurma dengan tangkainya digantung di pojokan belakang Masjid Nabawi, dan itu tempat kumpulnya Ashabus Suffah itu agak ditinggikan dia. Nah kayak begini nih, agak ditinggikan seperti ini. Ya, untuk ciri tanda gitu bahwa itu tuh ngumpulnya Ashabus Suffah. Itu makan di situ, minum di situ jamaah rahimakumullah, bahkan tidur di situ. Pembawa syariat agama Islam ini siapa sampai kepada kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi punya pewaris, punya santri namanya sahabat, betul? Punya pewaris lagi tabi'in, punya pewaris lagi tabi'ut tabi'in. Sampailah Islam hari ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nabi mencontohkan seperti itu. Kenapa kita kok larang jamaah rahimakumullah? Maka mungkin diantara kita ada yang pernah dulu jadi DKM, atau wakil DKM, atau jajaran aparat DKM, yang mungkin ya terbawa emosi dalam menyikapi hal iktikaf ini, karena mungkin kesannya orang-orang yang iktikaf itu, wabil khusus saya sebutkan saudara-saudara kita dari kalangan jemaat tabligh, mungkin istilahnya hanya ngotorin masjid saja, ya, hanya buat rame saja gitu. Padahal tidak, masya Allah. Bagi saya pribadi, wallahu alam hadirin semua, mereka lah pelaku-pelaku iktikaf yang sejati. Setuju nggak Pak? Setuju. Kenapa? Mereka istiqomah. Setiap bulan 3 hari, per tahunnya 40 hari, seumur hidup minimal sekali 4 bulan. Azas filosofisnya dari mana? Dari penciptaan manusia yang ada dalam rahim seorang ibu. 40 hari yang pertama itu setetes air mani. Gak cukup ketika ada setetes air mani dalam rahim seorang ibu, seorang istri, walaupun bisa dideteksi dengan alat kedokteran, ada kehidupan di situ, bisakah kita mengatakan itu manusia? Belum. Maka tambah 40 hari yang kedua, berubah menjadi segumpal darah. Beda segumpal darah dengan setetes mani. Dari harga juga beda. Bisnis apa kamu? Oh, bisnis air mani. Walaupun 1 truk Pak, nggak ada yang mau beli. Ya, 1 mangkok aja nggak ada yang mau. Kenapa? Geleh, jijik. Ya. Tapi kalau darah dicari-cari orang. Ya, ada yang kena anemia, kekurangan darah. Ya, maka harus transfusi darah. 1 kantongnya lumayan tuh harganya. Tuh, jadi pengorbanan 40 hari kedua itu merubah nilai daripada penciptaan kita. Ini filosofisnya nih. Kemudian 40 hari yang ketiga, dalam Al-Quran juga dijelaskan. Ya, dari mulai nutfah sampailah nanti kepada 40 hari yang ketiga, itu segumpal daging atau sekerat daging. Daging sama darah mahalan mana? Daging Pak. Ya, masya Allah. Maka bernilailah manusia ketika melewati tahapan 4 bulan, yang itu adalah 40 hari sebanyak 3 kali dalam rangka taqarrub kepada Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan juga kita usir-usir, kita benci-benci. Mentang-mentang dia jenggotan, kita nggak jenggotan. Mentang-mentang istrinya pakai cadar, istri kita belum pakai cadar. Istilah Sunda, antesarua jeung urang ning. Nah, jangan, nggak sama dengan kita, jangan. Itu sesama muslim yang di dalam hatinya termaktub kalimah la ilaha illallah. Itu dalilnya. Kalau yang 3 hari bagaimana? Nah, itu dalil akli sajalah, tak usah pakai dalil yang lain. Ya, itu seperti seekor ayam yang mungkin kita dapatkan dari mertua ataupun dari pasar. Maka kita bawa pulang. Kalau langsung kita lepas, kira-kira bagaimana ayam itu? Kabur dia, nggak balik lagi. Kenapa? Belum kenal dengan
tuan yang baru yang menjadi tuannya ketika itu. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana untuk mengatasi itu? Si ayam dikurung kurang lebih selama 3 hari. Dan nggak didiemin, dikurung juga, dikasih makan, dikasih minum. Kadang-kadang dilatih hamprik lagi. Tapi begitu ada kode dari sang pemiliknya, Allah Ta'ala, melalui seruan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia akan, oh ini Tuhan saya. Maka datang ke masjid. Itulah pentingnya diantaranya i'tikaf. Jadi i'tikafnya Nabi itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah yang bagi al-i'tina biha. Maka udah seyogianya, sepantasnya kita perhatian betul terhadap perkara i'tikaf ini. Dan i'tikaf ini bukan produk jemaah tabligh, itu produk Islam yang dipopulerkan lagi sehingga mendunia. Ketika itu founding father-nya itu, pendirinya adalah Syekh Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala, yang bermukim di New Delhi, di ibu kotanya India, Hindustan sana. Ya, Tadus bin Nikmah, Ustadz udah sampai langsung ke pusatnya. Hanya beliau yang mulia Syekh Ilyas rahimahullah ta'ala udah keburu wafat. Udah lama wafatnya, udah lebih 100 tahun yang lalu. Ya, kemudian ada murid-murid beliau yang sekarang jadi masyaikh di sana. Udah lebih daripada 200 negara itu menggunakan pola i'tikaf untuk berjumpa kepada umat dalam rangka islahun nafsi, memperbaiki diri. Apa yang perbaiki? Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlak. Hanya karena kajian kita sore ini masalah fikih, jadi kita enggak melebar ke sana. Itu sekelas informasi saja. Wa yustahabbu fi jami'il awqat, dan sebenarnya i'tikaf itu dalam mazhab Syafi'i, juga mazhab yang lain, itu disunnahkan di sembarang waktu, kapan saja. Enggak harus 10 terakhir Ramadan. Nah, nanti teknisnya i'tikaf, kaifiyatnya i'tikaf itu bagaimana kita akan jelaskan. Wa fil ashril akhir min Ramadana akan tetapi dalil yang paling terkuat untuk masalah i'tikaf itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kita semua mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa talaban li lailatul qadri, dan sebagai usaha untuk meraih malam qadar. Ya, karena kalau udah di rumah itu namanya bukan i'tikaf tapi istrikaf. Ya, nanti ada lagi polemik kayak kemarin itu musim pandemi corona, banyak rumor beredar di mana-mana. Masjid itu nggak harus yang bangunannya seperti ini. Ya, masjid itu apa namanya? Kita buat di dalam rumah kita pun bisa. Ya silahkan saja, itu pendapat kita. Hanya pendapat kita, siapa yang mau mengakui. Setidaknya dalam mazhab Syafi'i dikatakan masjid itu syaratnya 2 tambah 1. Ya, syarat untuk buat masjid itu ada 2 plus 1. Apa yang 2 itu? Saya terjemahkan saja. Tempatnya tersebut adalah tempat yang memang dikhususkan untuk sholat. Karena arti masjid itu makanun lis sujud, tempat untuk sujud. Artinya untuk sholat. Gitu ya. Kemudian aksesnya itu untuk umum. Ya, itu syarat untuk buat masjid. Ya, aksesnya untuk umum. Ada sekarang orang buat masjid di pelataran rumahnya. Betul nggak? Banyak nggak? Banyak. Ya. Nah, itu kan pakai pagar. Kalau kita kan pagar hanya di depan doang, itu akses untuk tamu. Kalau di sini kan kita nggak pakai pintu, maka insya Allah terpenuhi nih, ya. Masjid kita ini dikatakan sebagai masjid, ya. Jadi kalau yang pakai pagar itu kan, atau di kalangan pribadi, itu berarti bukan untuk umum.
Sementara orang mau ke masjid kapan saja itu terserah dia. Nah, itu syarat masjid itu. Gitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh pakai pagar, boleh. Ya. Kemudian yang tambah satunya apa? Diusahakan status tanahnya tanah wakaf. Ya, sehingga nggak ada yang memiliki. Nah, karena ada yang memiliki itu, misalkan milik pribadi, milik Pak Haji atau napi milik Bu Haji. Nah, inilah yang akhirnya kurang terpenuhi persyaratan bangunan itu dikatakan sebagai masjid. Baik, kita lanjutkan. Walailatul Qadri afdalu layalis sanah. Tidak bisa dipungkiri bahwa malam Qadar itu lebih utama daripada malam-malam dalam satu tahun penuh. Wahia baqiyatun bifadlillahi ta'ala ila yaumil qiyamah. Dan malam Qadar itu akan tetap ada dengan karunia Allah, dengan fadl Allah sampai hari kiamat. Jadi tiap tahun tuh ada, Pak. Jangan sampai kita punya anggapan tahun ini ada nggak ya malam Qadar. Oh jangan, salah kita itu. Tolong santri nyalain lampu. Jadi ada tiap tahunnya itu satu malam tuh ada terus. Ya. Kemudian wa madhabu jumhuril ulama annaha fil ashril akhir min Ramadan. Berdasarkan madhab jumhur para alim ulama, ketetapan malam Qadar itu terjadinya pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Ini sudah kita jelaskan ya dalam pertemuan yang kemarin tentang malam Qadar. Wa fi autarihi arja, dikerucutkan lagi 10 terakhir itu yang mananya? Yang autarihi, yang ganjil-ganjilnya. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kalau yang 30 Ramadannya berarti malam ganjilnya malam 20, 22, 24, 26, 28, 30. Begitu perhitungan para alim ulama. Wallahu a'lam. Wa mayyala Syafi'i ila annaha lailatul hadi wal ishrin. Condongnya Imam Syafi'i dalam penetapan malam Qadar itu adalah malam ke-21. Ada yang malam 29, ya enggak? Ada yang malam 27, betul apa enggak? Ada yang 25, 23. Imam Syafi'i secara pribadi itu cenderung menetapkan bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu yakni setiap malam 21 dari bulan Ramadan. Kapan tuh? Besok malam. Masya Allah. Perlu tahu kita. Jangan ngaku madzhab Imam Syafi'i, tapi ketetapan dari Imam Syafi'i secara pribadi kita nggak tahu mau ikut ke siapa kita. Syafi'i yang mana ini? Tanda tanya. Ya. Qala Ibnu Khuzaimah wa tantakilu fi kulli sanah ila lailatin. Berkata Imam Khuzaimah bahwa datangnya malam Qadar itu berpindah-pindah waktunya setiap tahun. Dan enggak di satu malam aja, bisa di 21, di 23, 25 terus yang ganjil-ganjil. Setiap tahun tuh enggak tetap di satu malam saja seperti apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Kalau perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama itu justru anugerah, barokah. Kalau kita enggak layak untuk berpendapat gitu. Jangankan berbeda pendapat, berpendapat aja enggak layak kita itu. Kalau kaitannya dengan masalah agama. Jam'an bainal adillah. Ini sebagai bentuk keumuman atas dalil-dalil yang ada. Qala An-Nawawi wa huwa manqulun anil Muzani aidon wa huwa qawi. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala bahwa berpindah-pindahnya penetapan tentang masalah malam Qadar itu sumbernya dari Imam Muzani rahimahullah taala juga, dan itulah pendapat yang kuat. Wah, berarti kalah nih Imam Syafi'i. Ini bukan lomba lari, jamaah rahimakumullah. Ada yang menang, ada yang kalah. Perbedaan pendapat itu rahmah, masya Allah. Barokah, masya Allah. Ya, jadi santri ini, kita punya pondok ini ada motonya. Teguh, tegar, laksana gunung. Harus siap tempur ini santri. Yang kedua, berwawasan luas seperti langit. Nah, jadi jangan pakai satu kitab saja, silakan. Yang ketiga apa? Tabah laksana
unta. Yang keempat, tawadu laksana bumi. Yang kelima, istiqomah laksana matahari. Ini kiblat kita dalam masalah moto di pondok kita ini. Wa madhhabus Syafi'i annaha talzamu lailatan bi ainiha wallahu alam. Akan tetapi mazhab Imam Syafi'i tetap bahwa malam qadar itu talzam. Artinya tetap harus dia itu di satu malam saja, yakni malam 21. Jadi bapak-bapak yang mau pakai pendapat ini silahkan. Besok malam saya ikut Imam Syafi'i, yakin malam qadar. Tiba-tiba malam ke-23 ada berita, kayaknya berdasarkan gejolak alam malam 23 betul juga. Yang tadi 21 betul juga. Ya. Yang tadi malam 25 ada juga kayaknya malam 25. Soalnya tenang, hening, sunyi itu keadaan malam ketika itu, tak berbintang. Ada lagi malam 27. Pas matahari itu paginya itu cahayanya, ya kita udah tahu ya dari gejolak-gejolak alamnya ya. Itu pun betul juga. Wallahu a'lam. Wa arkanuhu arba'atun, dan rukun daripada i'tikaf itu ada 4. Pertama an-niyah, li'annahu ibadatun faftaqara ila niyah kasairil ibadat. Jadi niat itu jadi rukun. Ya. Ada syarat, ada rukun. Ya. Kalau syarat itu sebelumnya rukun teh eker ketika. Niat ini jadi rukun i'tikaf. Kenapa? Karena i'tikaf itu adalah ibadah faftaqara ilan niyati kasail ibadah, yang membutuhkan niat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Jadi dikatakan sesuatu ibadah kalau ada niat, jamaah rahimakumullah. Jadi niat penting. Lafaznya bagaimana? Tadi nawaitul i'tikafa atau nawaitu an a'takifa. Bisa itu. Ya. Kemudian lagi atsani, yang kedua rukunnya al-lubthu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Amma lubthu fil masjidi fala budda minhu al-sahih. Adapun berdiam diri di masjid ini harus, nggak bisa enggak. Jadi orang kalau iktikaf tapi di warung gitu, niat iktikaf kan harus ada fil masjidinya itu. Ya, nawaitul i'tikafa atau nawaitu an a'takifa fi hadal warungnya, nggak bisa itu. Jadi lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid itu rukun daripada i'tikaf. Saya mau sensasional, saya i'tikafnya di mall biar keren, bisa nggak? Ya nggak bisa. Jadi berdiam diri di masjid itu harus, ya, dan itu menjadi rukun yang menjadi sahnya i'tikaf kita. Wala yakfi qadru tuma'ninah fi shalah. Ya, jadi berdiam diri di masjid, ini tolong dicerna Bapak-bapak, ini kata-katanya susah ini. Jadi takut saya lupa, tolong dicermati wabil khusus adik santri. Wala yakfi qadru tuma'ninah fi shalah. Berdiam dirinya kita di masjid dikatakan i'tikaf itu enggak cukup seukuran tumaninah dalam sholat. Ngerti? Kalau tumaninah dalam sholat gimana? Takbir Allahu Akbar, gitu kan? Diam dulu, tumaninah dulu, baru baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau dengan versi-versi yang lainnya silahkan. Yang penting baca doa iftitah. Beres doa iftitah, tumaninah lagi, baru baca Fatihah. Beres baca Fatihah, tumaninah. Tumaninah itu apa? Tenang dalam sholat. Jadi berdiam dirinya seseorang di masjid agar dikatakan i'tikaf setelah dia berniat, itu takaran ukuran waktunya nggak cukup seukuran tumaninah dalam sholat. Bal la budda min ziyadati alaihi, bahkan harus lebih daripada itu durasi waktunya. Bima yusamma uqufan wa iqamatan, ya, seperti seukuran uqufan. Uqufan itu cicing, diem. Kemudian wa iqamatan artinya tinggal, ya, tinggal dan diam. Nah, seperti itu.
Kalau seukuran tumaninah sholat itu kan secepat kilat itu. Nah, berdiam diri di masjid setelah niat dikatakan itikaf itu gak cukup seperti itu, harus agak lama. Nah, itu dia, harus agak lama. Mana bapak lagi di masjid dari kapan? Dari subuh. Sekarang waktu syuruk, waktu isyraq. Nah, itu namanya ukufan wa iqamatan itu. Atau yang kurang dari itu pun bisa, tapi jangan sampai secepat ukuran tumaninah dalam sholat. Wala yushtaratus sukun, akan tetapi tidak menjadi syarat harus lama gitu diamnya kita juga. Ya, maka selain dari mazhab Imam Syafi'i, nanti dijelaskan mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, ya, itu wajib 1 hari alal aqal yaumun. Sehari teh bagaimana ukurannya? Sehari itu masuk ke masjidnya sebelum subuh, pulangnya ba'da maghrib. Nah, itu sehari. Beda dengan sehari semalam ya, hati-hati nih. Kalau sehari semalam masuk sebelum subuh, pulang besoknya ba'da subuh. Itu sehari semalam namanya. Kalau sehari masuk sebelum subuh, pulangnya ba'da maghrib. Itu namanya sehari. Dan tidak menjadi syarat dalam mazhab Syafi'i itu harus diam lama kita gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Makanya nggak aneh kalau teman-teman jemaah tabligh apalagi sampai 40 bulan itu kaget itu orang-orang di kita yang bermazhabkan kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Yang sesaat saja bisa disebut iktikaf asal terpenuhi syarat dan rukunnya. Tambah yang nggak ngerti lagi dikomporin lagi tuh. Wah, itu ninggalin anak istri itu nggak tanggung jawab. Ya. Nggak dinafkahi itu pasti, ini udah penyakit ini, ya, penyakit ini penghancur sunnah ini yang seperti ini. Ketika ada orang ibadah dan itu mengikuti sunnah Nabi kita nggak suka, ulama katakan pertama kita lagi menunjukkan kejahilan kita, kebodohan kita. Kedua lagi menunjukkan kekotoran hati dan pikiran kita. Ketiga, menunjukkan ketidakcintaan kita kepada agama kita sendiri, na'udzubillah. Maka hati-hati nih, kalau ada orang mengamalkan sunnah Nabi, kemudian melaksanakan perintah Allah, kita nggak suka. Beda nggak suka kalau kepada pribadinya ya. Tapi kalau kepada bentuk amaliyahnya kita nggak suka, hati-hati. Kita berlindung kepada Allah, ma'adanallah. Jadi nggak menjadi syarat harus menetap lama. Bal yasihul i'tikaf ma'at taraddud. Bahkan i'tikaf itu sah walaupun dia mondar-mandir. Nggak diem kayak begini nih. Mondar-mandir, sah itu i'tikafnya. Fi atrafil masjid. Misalkan ke sana, ujung ke pojok-pojok, jalan-jalan dia. Tapi sebenarnya niat i'tikaf. Itu udah i'tikaf, Pak. Daripada lama-lama begini, walaupun ngaji tapi nggak niat i'tikaf, nggak masuk i'tikaf. Ya, dahsyat nggak niat itu? Nah, ini penekanan tentang masalah niat. Kama yahrumu dzalika 'alal junub, sebagaimana diharamkannya perkara tersebut kepada orang junub. Maksudnya gini, orang junub itu kan nggak boleh ke masjid. Mau lama, mau sebentar, mau mondar-mandir tetap nggak boleh, haram hukumnya. Wa kadza yasihul i'tikaf qa'iman. Kayak Mang Soleh nih, berdiri aja gitu. Tapi tadi niat i'tikaf, udah i'tikaf, Pak. Kita yang dari tadi masuk masjid, thalabul ilmi, nggak niat i'tikaf, nggak masuk i'tikaf, jamaah rahimakumullah. Jadi nggak syarat harus diem kayak begini, cicing. Mana bapak? Lagi di masjid, lagi apa? I'tikaf. Pas dilihat karena goler, bapak mana emang lain i'tikaf atuh. Bapak kamu bukan i'tikaf, itu lagi menggoler itu namanya, lagi rebahan. Kalau dia niat i'tikaf, tetap i'tikaf, jamaah rahimakumullah. Wah, ini masya Allah, penghargaan dari Allah itu luar biasa. Ya, ada kita yang ngaji di masjid tapi nggak niat i'tikaf, nggak masuk i'tikaf, hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, tapi pahala ngajinya dapat nggak? Dapat. Nah, itu dia. Jadi biar kita itu beramal nggak pakai nafsu, tapi pakai ilmu. Udah mau buka ya? Cukup ya? Sedikit lagi lah. Wastahabba Syafi'i ayatakifa yauman lil khurud minal khilaf. Dan disunahkan oleh Imam Syafi'i yang namanya i'tikaf itu sehari. Dari qabla subuh, sebelum subuh sampai ba'da maghrib, pulang silahkan, itu namanya i'tikaf. Tapi kok berbeda dengan yang tadi, katanya sesaat aja bisa i'tikaf, yang penting niat i'tikaf, kan begitu. Pendapat Imam Syafi'i ini agar selamat dari
perpecah belahan dalam masalah pendapat para alim ulama. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik mengatakan lil i'tikaf alal aqal yaumun. I'tikaf itu dikatakan i'tikaf paling sedikit itu harus 1 hari. 1 hari itu sebelum subuh, ba'da maghrib keluar. Itu i'tikaf tuh, kata guru beliau. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, nggak berani su'ul adab sama guru. Sementara beliau ikhtilaf, berbeda pendapat dengan guru beliau. Tadi kan dari kejelasan kan? Imam Hanafi juga begitu, sama kayak Imam Malik. Nah, kita mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang secara umum di situ, ada yang bermazhabkan Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Malik, ada yang bermazhab kepada Imam Hanafi, ngebahas tentang durasi i'tikaf, maka kita gunakan yang kaul secara umum. Jadi yang namanya i'tikaf itu sehari, bukan semalam ya, sehari saja atau semalam saja. Tapi kalau sehari semalam, oh lebih top lagi itu mah. Tapi standar hukumnya sehari saja. Itu ditakhrid, dikeluarkan kaul tersebut oleh Imam Syafi'i untuk menghindari perdebatan di kalangan para alim ulama dalam kaul-kaul mereka. Fa inna Abu Hanifah wa Malikan la yajuzani al-i'tikaf aqall min yaumin. Karena Imam Abu Hanifah, Imam Malik, guru Imam Syafi'i itu tidak membenarkan i'tikaf itu kurang dari sehari. Jadi ihtiroman wa'tizaman, ya, mengagungkan dan memuliakan guru, itu Imam Syafi'i, itu adab itu. Jadi kalian juga begitu. Ustaz 30 juz, kamu 30 juz, lebih sok jago daripada guru, sul adab kamu nanti itu. Jangan. Ya, nggak boleh. Dah saya kan sekarang ustaz juga, misalkan. Kita sama-sama 30 juz, kita sebaya lah. Tak tekek kepalamu itu. Nggak boleh. Nggak adab namanya. Ya. Wa huwa wajhu fi madhabina, dan itulah yang menjadi apa namanya, yang menjadi keputusan secara umum pendapat mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi pakai itu juga. Wallahu alam, dan amal dan menyampaikan insyaallah. Baik, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kita akan lanjut kajian fikih kita tentang masalah i'tikaf, masyaallah ya, sehingga terbuka sedikit demi sedikit ya. Di pertemuan yang akan datang kita akan ulas kembali karena udah masuk waktu berbuka puasa. Kita tutup dengan baca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.